Ada kabar baik buat Malaysia nih teman-teman. Mungkin bukan buat Malaysia saja, buat negara-negara tetangga kita yang ada di sana ya. Jadi, pemerintah Indonesia telah menyatakan siap mengekspor beras ke Malaysia setelah memastikan stok dalam negeri berada dalam kondisi berlimpah. Wah, kalian wajib alhamdulillah ya. Ketersediaan beras nasional yang mencukupi telah membuka peluang untuk memperluas pasar ekspor, terutama ke negara tetangga. Nah, langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga di dalam negeri, serta meningkatkan nilai tambah bagi sektor pertanian. Menteri Pertanian telah mengungkapkan bahwa hasil panen tahun ini melebihi target, sehingga Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik saja, tetapi juga memiliki cadangan yang cukup untuk dijual ke luar negeri. Pemirsa, kita masuk ke informasi pertama di mana Presiden Prabowo Subianto merestui Indonesia mengekspor beras ke berbagai negara di dunia. Persetujuan ini diberikan lantaran stok beras di Indonesia mencukupi, sementara ada sejumlah negara yang mendekati Indonesia agar Indonesia mau mengekspor beras. Prabowo menekankan tidak perlu mencari untung besar atas ekspor tersebut. Hal ini menunjukkan Indonesia merupakan bangsa yang bisa membantu dan memberi kepada bangsa lain. Terkait hasil produksi beras yang cukup tinggi dalam 4 bulan terakhir, Prabowo meminta BUMN, TNI, dan Polri untuk mempercepat pembangunan gudang-gudang penyimpanan beras. Dengan perhitungan bahwa kita sudah sangat cukup produksi kita, ada beberapa negara yang sudah mendekati kita. Saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, Menko Pangan, beberapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka. Saya izinkan dan saya perintahkan kirim beras ke mereka, dan kalau perlu atas dasar kemanusiaan kita jangan terlalu cari untung besar, yang penting ongkos produksi plus angkutan plus administrasi kembali. Kita buktikan bangsa Indonesia sekarang menjadi bangsa, bukan bangsa yang minta-minta. Jepang dan Malaysia lagi krisis beras, tapi Indonesia malah surplus. Ini fakta, bukan hoax. Di Malaysia juga lagi krisis, mereka cuma bisa penuhi 40-50% kebutuhan beras nasional. Bahkan Malaysia udah mohon bantuan ke Indonesia buat impor beras dari kita. Tapi Mentan Amran bilang, untuk sementara kami menjaga stok dulu, kita lihat iklim dulu. Yang bikin bangga, stok beras Indonesia saat ini udah mencapai 3,3 juta ton. Bahkan bulan Mei nanti ditargetkan tembus 4 juta ton, rekor tertinggi sepanjang Indonesia merdeka. Setiap hari kita nambah stok sekitar 49.000 ton beras. Jepang sendiri krisis gara-gara gagal panen akibat cuaca ekstrim dan bencana alam. Mereka bahkan terpaksa lelang 210.000 ton cadangan beras nasional. Menurut kalian, apa Indonesia udah layak jadi eksportir beras? Atau kita tetap fokus perkuat ketahanan pangan dalam negeri dulu? Komen di bawah. Stok beras tertinggi selama 57 tahun seumur saya. Jadi saya lahir, Bulog lahir selama 57 tahun. Nah, kita lihat ya. Aku minggir dikit boleh ya. Ini kita bisa lihat angka berdiri Bulog 869 menurut informasi saya terima. Tapi yang terpenting datanya sejak 69 sampai hari ini 2025 itu tertinggi dalam sejarah 3,5 juta ton. Ini angka yang pernah kita temukan tahun 84, di mana Bapak Presiden mendapatkan penghargaan dari FAO swasembada pangan. Stok pada saat itu adalah 3 juta ton dengan revolusi hijau. Kemudian 97, ini asumsi sementara saya belum cek datanya tadi, angka ini karena impor karena terjadi gejolak dalam negeri. Masih ingat 97-98? Oke, ini kita abaikan gitu, waktu pergantian pemerintahan. Tetapi yang kita bahas adalah 84, Bapak Presiden tanggal 10 November kalau tidak salah, 84 mendapatkan penghargaan dari FAO. Kemudian harus diingat, penduduk saat itu kalau tidak salah, coba dicek, 100 juta lebih. Hari ini 280 juta. Jadi kita mempunyai stok tertinggi selama 57 tahun dan penduduknya hampir kurang lebih 2 kali lipat. Nah, itu poin penting yang kami harus sampaikan.
Ya, bener nggak sih Indonesia swasembada pangan? Kok bener nggak sih sampai orang-orang minta beras datang ke Indonesia negara lain? Nah, ini fakta kita ngomongin yang dari Indonesia aja ya, lihat layar kaca. Jadi saat ini produksi beras di Indonesia sangat cukup guys. Menurut perkiraan BPS, total produksi beras sepanjang Januari sampai Mei 2025 itu mencapai 16,6 juta ton. Makanya wajar kalau ada beberapa negara yang mendekatkan diri kepada Indonesia. Karena produksi beras di Indonesia sangat-sangat cukup. Jadi ada banyak negara-negara yang sedang mengalami krisis beras sampai harus mengemis meminta beras dari Indonesia. Nah, gue sih sepakat dan gue sangat senang ya kalau Prabowo dengan senang hati mengirimkan beras kepada negara-negara yang lain yang membutuhkan. Nah, tetapi gue juga mendukung kalau Indonesia ambil untung. Ya karena suka nggak suka, kita kan beras juga kita kemarin impor kok dari India, dari Thailand, dari Vietnam, dan mereka cari untung. Apalagi kondisi saat ini, kita tahu semua harga-harga pada naik ya, biaya produksi, harga pupuk, harga bensin, harga dolar, itu semua naik tinggi. So, gue sih berharap ya, gue setuju kalau Presiden Prabowo itu sangat kemanusiaan lah, humanis lah. Dia mau kasih beras dengan harga yang terjangkau buat negara-negara asing yang menurut gue lebih kaya dari kita. Ya kalau Prabowo orangnya mungkin baik hati. Tapi kalau gue enggak lah. Kita bisnis ya bisnis lah. Ya kalau bisa ya cari untung ya cari untung. Karena kan ujung-ujungnya kalau kita profit, kita bisa beli beras dari petani dengan harga yang lebih tinggi. Biar petani kita tambah kaya raya. So gue sih nggak setuju dengan yang namanya Indonesia jual berasnya di harga murah ke negara asing. Tidak setuju. Pak Prabowo gue dengan tegas tidak setuju. Lu terlalu baik. Enggak lah. Kita harus cari untung. Jual ke negara-negara asing itu, apalagi kalau yang minta negara kaya, jual dengan harga mahal kalau perlu. Ya karena salah sendiri mereka nggak punya menteri pertanian yang jago. Ya salah sendiri kalau mereka kemarin berleha-leha, sekarang Indonesia kerja keras nih supaya produksi pangan kita meningkat. By the way ya, lu kan pasti banyak yang bilang, alah Benix lu buzzer, lu belain pemerintah karena data lu ambil pun dari BPS. Siapa sih di negara ini yang percaya BPS? Ya udah guys, nggak apa-apa, that's your right. Gue bukan belain pemerintah, tetapi kita ada data nih dari Kementerian Pertanian yang ada di Amerika Serikat. Detik ini, hari ini, mereka membuat statement, Amerika Serikat loh, mereka mengakui produksi beras Indonesia itu nomor 1. Bahkan kita surplus lebih dari 600.000 ton. Ini data yang gak bisa dibohongin. Ya gimana ceritanya lu bisa nyogok Menteri Amerika Serikat ya? Enggak. Ini Kementerian Pertanian di Amerika Serikat yang namanya USDA, United States Department of Agriculture, sudah membuat pengakuan dan pernyataan. Gua nyerah. Gue bingung gimana caranya Indonesia itu bisa surplus beras, bisa swasembada pangan. Padahal banyak negara-negara lain itu gagal. So, ya gimana ya, harus kita akui memang kita berhasil. Ya jujur gue respect sih, karena dekat kebun di Kalimantan Tengah itu ada kebun gue juga. Ya gue lihat dengan mata kepala kita salah satu project food estate yang ada di Kalimantan Tengah ya tidak sukses. Gue saksi mata dan gue bilang apa adanya. Gue juga punya kebun di sana. Tetapi ternyata memang di beberapa daerah lain, contoh ya misalkan di Papua, di Sulawesi, itu banyak yang petani beras kaya raya. That's the reality. Gue pun jago. Gue pun akui kita juga bisa nanam. Tapi gue gak mau nanam beras. Karena beras harganya murah. Makanya kita tanam barang-barang yang mahal lah. Ya ada pisang, ya ada nanas, ada semangka, ada coklat, ada durian. Karena ya value-nya lebih mahal. Berulang kali gue diajak nanam beras. Gue gak mau. Karena harganya terlalu murah. Makanya gue berharap nih kayak pemerintah udah nemukan pasar. Negara lain minta, butuh. Jual mahal lah. Supaya petani kita di bawah makin semangat lagi menanam beras, karena Bulog berani beli di harga tinggi. Kenapa Bulog berani beli di harga tinggi? Karena Bulog juga akan ekspor ke negara-negara yang butuh. So I think this is a good deal lah. Prabowo, lu terlalu baik jadi presiden. Please lah, petani juga butuh harga yang sangat tinggi. Nah, jadi Malaysia ini disebut sebagai salah satu negara tujuan utama ya, karena permintaan beras yang stabil dan juga hubungan dagang yang telah terjalin dengan baik. Pemerintah juga telah memastikan bahwa ekspor ini tidak akan mengganggu pasokan beras nasional, terutama menjelang musim paceklik gitu. Tapi ya Pak, jangan murah-murah banget gitu. Kasihan para petani, sudah kepanasan, kehujanan, keringatnya di mana-mana, belum menghadapi hama, belum menghadapi ini, menghadapi itu. Pokoknya banyak sekali yang dikorbankan, banyak sekali yang diperjuangkan untuk mendapatkan beras gitu. Jadi ini menurut saya jangan terlalu murah-murah banget gitu ya. Oke, ini bentuk kebaikan kita, bentuk kedermawanan kita, tapi kita juga harus mempertimbangkan juga ya mengenai harganya. Oke teman-teman, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, selamat beraktivitas kembali dan see you next video.